Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia meskipun dari rumah. Topik kita hari ini akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja bahas ya. Apa sih penyebab pergeseran kesetimbangan kimia? Ternyata kesetimbangan kimia itu bisa bergeser akibat adanya perlakuan atau pengaruh dari luar sistem. Nah, pergeseran kesetimbangan ini bertujuan untuk memperoleh keadaan kesetimbangan kembali setelah adanya pengaruh dari luar. Artinya, suatu reaksi yang sudah setimbang apabila diganggu oleh pengaruh atau dari perlakuan luar, maka sebenarnya dia ini ingin kembali pada kesetimbangan. Tetapi tentu kesetimbangan yang dibentuk adalah kesetimbangan yang baru. Nah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari seorang ilmuwan bernama Henry Louis Le Chatelier, atau kita biasa sebut dengan asas Le Chatelier, yang mengatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan mendapatkan pengaruh dari luar, maka kesetimbangan itu akan bergeser, sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai kesetimbangannya kembali. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Yang pertama, itu adalah konsentrasi dari zatnya, baik itu reaktan maupun produk. Kemudian berikutnya adalah suhu reaksi berlangsung. Dan ketiga, tekanan sistem, di mana tekanan sistem ini berbanding terbalik nanti dengan volume sistemnya. Kita bahas satu persatu. Pengaruh perubahan konsentrasi zat yang harus kalian ingat itu adalah jika diberi, akan memberi, maka bergeser kesetimbangan ke arah lawan. Sedangkan jika diambil, maka akan mengambil atau bergeser kesetimbangan ke arah sendiri. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan kata kunci dari pengaruh perubahan konsentrasi zat ini? Kita lihat pada contoh. Tentukan arah pergeseran kesetimbangan pada reaksi pembentukan gas amonia N2 plus 3H2 menghasilkan bolak-balik 2NH3 jika konsentrasi gas nitrogen dikurangi, dan yang keduanya jika konsentrasi gas amonia dikurangi. Oke, yang pertama anak-anakku, kalian harus mengecek terlebih dahulu kiri dan kanannya. Fahami dulu kiri dan kanannya ya. Nah, ini akan memudahkan. Baik, anak-anakku, N2 atau gas nitrogen di sini posisinya sebagai reaktan. Ya, ini posisinya sebagai reaktan berada pada ruas kiri. Sementara amonia itu berada pada ruas kanan, bertindak sebagai produk atau sebagai hasil. Nah, untuk bisa menjawab soal yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu ya anak-anakku. Konsentrasi N2 atau gas nitrogen, nah ini konsentrasi lambangnya begini, dikurangi berarti diambil begitu ya. Kalau dikurangi itu berarti diambil. Maka apa yang akan terjadi anak-anakku? Kita cek nih. Kalau dikurangi, gas nitrogen dikurangi itu sama saja dengan kata-katanya diambil. Nah, ketika diambil, sebenarnya dia akan mengambil dari orang lain, sehingga geser ke arah sendiri. Nah, ke arah sendiri tentu kita cek N2 ini berada di mana? Ternyata nitrogen ini berada di reaktan, maka tentu dia akan bergeser kesetimbangannya itu ke arah reaktan. Jadi apabila gas nitrogen ini kita turunkan atau dikurangi atau diambil, maka kesetimbangan begitu akan bergeser atau bergeser begitu ya. Bergeser ke reaktan, ke arah sendiri ya. Ke arah sendiri karena yang dikuranginya adalah N2, maka ke arah sendirinya ya tentu N2 ini arahnya ke arah reaktan.
Nah, kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi atau bagaimana arah pergeseran kesetimbangan ketika konsentrasi dari gas amonia lah sekarang yang kita kurangi. Nah, amonia yang NH3 ini kita kurangi, anak-anakku. Nah, lihat NH3 posisinya ada di mana? Ternyata NH3 ini posisinya ada pada produk atau sisi sebelah kanan. Sehingga anak-anakku, ini kesetimbangan itu akan bergeser. Tentu kalau ini clue-nya adalah ke arah sendiri, berarti di sini adalah ke arah produk. Nah, apabila Ibu tambahkan nih di soal ini, misalnya C, apa yang akan terjadi apabila gas hidrogen konsentrasinya Ibu naikkan? Nah, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Lihat posisi H2. H2 di sini ya, H2 ada di reaktan. Dan kalau artinya ditambah, maka itu sama saja dengan diberi. Ya, diberi itu bisa nama lainnya konsentrasinya ditambahkan. Nah, kalau ditambahkan di H2, maka sebenarnya dia akan memberi atau menambahkan orang lain. Begitu, sehingga dia akan geser ke arah lawan. Nah, kalau ke arah lawan berarti kita cek nih, kesetimbangannya ini bergesernya ke mana? Posisi, lihatlah H2-nya ini reaktan, berarti lawannya tentu produk. Jadi kalau H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke produk. Karena ke arah lawan. Jika diberi di H2, maka dia akan memberikan kepada orang lain. Di sini produknya adalah NH3. Maka kesetimbangan bergeser ke produk. Begitu anak-anakku. Semoga kalian bisa memahami bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi zat ini. Baik itu dari segi reaktannya ataupun produk. Baik itu ketika dikurangi ataupun ketika ditambahkan. Jadi clue-nya mohon diingat, jika diberi akan memberi, maka dia akan bergeser ke arah lawan. Jika diambil atau dikurangi, maka dia akan mengambil dan gesernya itu kesetimbangan akan ke arah dirinya sendiri. Next. Berikutnya adalah pengaruh suhu reaksi. Nah, di sini Ibu sudah memberikan kata kunci. Kata kuncinya adalah nascendo. Panas, nas, geser ke reaksi endo. Nah, ini nascendo. Panas, geser ke reaksi endoterm. Apa maknanya? Panas itu artinya berarti di sini suhunya itu naik atau suhunya itu tinggi. Maka dari itu dia akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, bagaimana cara menentukannya anak-anakku? Kalian harus ingat kuncinya, lihatlah nilai delta H-nya. Jika delta H-nya negatif, artinya ke arah produk reaksi eksoterm. Dan jika delta H-nya positif, maka artinya ke arah produk itu reaksinya adalah endoterm. Ibu ganti dulu warnanya jadi kuning mungkin ya, supaya lebih kontras. Nah, anak-anakku, untuk aplikasi dari kata-kata kunci ini, kita bisa terapkan pada soal yang 2SO2. Tentukan pengaruh suhu pada reaksi berikut, yaitu 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3, di mana delta H-nya ini, anak-anakku, delta H-nya ini negatif. Ya. Artinya, ketika delta H-nya negatif, maka ke arah produk, reaksi yang berlangsung adalah eksoterm. Karena delta H-nya negatif. Begitu. Sedangkan ke arah reaktan, reaksinya yang berlangsung nanti adalah reaksi endoterm. Nah, jadi yang pertama kalian tentukan dulu arah reaksinya. Ke arah produk reaksi apa? Ke arah kiri reaksi apa?
Karena delta hanya negatif, maka ke arah produk reaksinya eksoterm. Sedangkan ke arah reaktan itu reaksinya endoterm. Nah, sekarang misalnya ya anak-anakku, suhu ibu naikkan atau temperatur dinaikkan, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke mana? Kita lihat kata kuncinya. Ketika delta hanya negatif, anak-anakku, nih, delta hanya negatif. Artinya ke arah produk ini reaksinya eksoterm kan? Nah, lalu kata kunci tadi itu yang mana? Nascendo, panas akan bergeser ke reaksi endoterm. Jadi kalau suhunya naik atau panas, maka dia bergeser ke reaksi endoterm. Nah, oke. Kesetimbangan geser harus ke reaksi endoterm. Yang mana reaksi endoterm? Karena pada reaksi ini reaksi endoterm berada sebelah kiri, maka kesetimbangan tentu akan geser ke kiri. Atau arah kirinya adalah ke reaktan. Nah, sehingga nih apabila ditanyakan jumlah gas yang meningkat yang mana? Karena kesetimbangan gesernya ke kiri atau ke reaksi endoterm, yaitu arah reaktan, maka ini dampaknya jumlah gas SO2 ini akan bertambah. Ya. Kemudian gas O2 juga ini akan bertambah jumlahnya. Sedangkan jumlah gas SO3 ini justru akan berkurang alias turun. Karena ketika suhu panas, kesetimbangan gesernya ke kiri atau ke reaktan. Nah, sebaliknya anak-anakku, apabila suhunya diturunkan, nah, tadi nascendo, panas ke arah endoterm. Berarti kalau suhunya turun, maka kesetimbangan ini justru dia akan bergeser ke arah eksoterm ini. Kalau ke arah eksoterm berarti ke kanan. Ya, ke kanan. Maka, atau bahasa lainnya produk ya, kanan itu produk. Sehingga nanti jumlah gas SO3 itu akan naik. Karena gesernya tadi kalau suhunya turun justru ke arah produk. Sedangkan untuk jumlah SO2 akan turun. Dan begitu juga dengan gas O2. Akan ikut turun juga. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya anak-anakku. Pengaruh yang terakhir itu adalah tekanan dan volume. Ibu gabungkan karena sebenarnya tekanan dan volume ini berbanding terbalik. Nah, khusus untuk pengaruh tekanan dan volume pada pergeseran kesetimbangan, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Pertama nih, pengaruh tekanan dan volume itu hanya berlaku pada reaksi kesetimbangan yang berfasa gas saja. Yang kedua, penambahan tekanan dengan kata lain, pengurangan volume menyebabkan sistem ini akan memperkecil pengaruh tersebut dengan cara mengurangi jumlah molekul. Nah, pengurangan jumlah molekul inilah menyebabkan frekuensi dan jumlah molekul yang bertumbukan akan berkurang alias semakin sedikit. Sehingga kenaikan tekanan itu menjadi minimum. Nah, kemudian ini ada kata kuncinya ya, perbandingan jumlah mol itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Ketika, Ibu rubah lagi tintanya, ketika penambahan tekanan atau dengan kata lain pengurangan volume, maka kesetimbangan itu akan bergeser pada jumlah koefisien reaksi paling kecil. Sedangkan ketika pengurangan tekanan atau tekanan dikurangi, dengan kata lain penambahan volume,
maka keseimbangan akan bergeser ke total koefisien atau jumlah koefisien reaksi yang paling besar. Nah, Ibu ambil contoh anak-anakku ilustrasi pada reaksi pembentukan gas amonia yang berasal dari N2 dan 3H2 ya. Nah, di sini yang N2 ini bulatan hitam ya. Bulatan hitam 2. Ini N2. Kemudian ada H2, bulatannya kecil, putih dua-duanya. Dan ada NH3 di mana ini bulatan hitam besar 1 lalu ada 3 ya H-nya. Nah, lihat deh jumlah di awal. Ini kondisi Ibu sebut saja ya. Ini adalah kondisi A begitu. Kondisi A di sini anak-anakku, amonianya di sini hanya ada 2 nih. 1, 2 amonia. Lalu H2-nya ada berapa? Kita cek ya. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk N2-nya molekulnya ada 2. 1 dan 2. Lalu kondisi yang B. Nah, kondisi yang B ini sudah mulai ada tekanan diperbesar ya. Ini tekanan diperbesar sehingga volumenya makin kecil ya, lebih kecil daripada kondisi yang A. Kita hitung di sini anak-anakku. Amonia tadinya kan 2 ya. Ini amonia itu 2. Sekarang kita cek nih. 1 amonia itu. 2, 3. Ternyata di sini amonianya itu sudah bertambah. Sedangkan di sini ada N2 di sini ya, 2. Kemudian H-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6. Tetapi ketika ditekan lagi pada kondisi C, boleh dilihat anak-anakku. Ternyata NH3 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pada kondisi yang C, ternyata NH3-nya semakin banyak. Semakin banyak. Dibandingkan dengan kondisi B, apalagi dengan kondisi A. Nah, coba deh dilihat anak-anakku. Di sini ada koefisien sebanyak 2. Ini jumlah koefisiennya 2. Sedangkan di reaktan, N2 ini koefisiennya kalau tidak ada angka berarti 1 ya. Ini 1 ditambahkan dengan 3. Dijumlahkan, maka ini hasilnya adalah 4. Maka di sini jumlah koefisien di reaktan itu 4. Ternyata ketika P dinaikkan alias volume diperkecil, maka kesetimbangan dia akan bergeser. Nah, geser ke yang mana nih? Lihat, NH3 yang bertambah banyak kan? Ternyata dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Nah, yang kecil jumlah koefisiennya NH3 ini 2. Karena kalau reaktan jumlah koefisiennya 4. Begitu pula sebaliknya, kalau tekanan Ibu perkecil atau volume diperbesar, maka keseimbangan akan geser ke jumlah koefisien yang besar. Nah, berdasarkan hal itulah, Nak, kesimpulannya Ibu tulis di bagian bawah sini. Karena perbandingan jumlah mol itu sama dengan perbandingan koefisien, maka ada 2 ketentuan ini berdasarkan ilustrasi yang sudah Ibu jelaskan barusan. Nah, supaya lebih jelas, kita bisa kerjakan contoh soal ini. Tentukanlah pengaruh tekanan atau volume pada reaksi berikut. Langkah pertama, anak-anakku cek dulu jumlah koefisien pada setiap sisi. Ini sisi kiri kita sebut jumlah koefisiennya reaktan. Nah, reaktan. Ternyata ini 2 ya. Sedangkan sisi kanan, anak-anakku, kita cek jumlah koefisien di sebelah kanan atau kita sebut dia dengan produk. Nah, ini 1 ya. 1, ini 4. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, 2 ini berarti kecil. Dibandingkan tentu
Pembandingnya adalah 5. 5 ini berarti jumlah koefisiennya besar. Oke. Nah, sekarang kita akan kerjakan ya. Ketika sudah mengetahui jumlah koefisien besar mana, kecil yang mana, baru kita tentukan pengaruh tekanan P diperbesar atau dengan kata lain volume itu diturunkan atau diperkecil, maka kesetimbangan geser ke gitu. Ingat tadi clue-nya, kata kuncinya ini, Nak. Nah, bahwa ketika P diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Tentu, jumlah koefisien yang kecil itu adanya di reaktan di sini. Ya, ada di reaktan. Maka kesetimbangan dalam reaksi yang atas ini akan bergeser ke arah reaktan. Tentu nanti dampaknya adalah jumlah dari gas N2O5 ini akan bertambah. Sebaliknya, NO2 dan O2 akan berkurang. Kemudian, jika P diturunkan atau volume dinaikkan, maka apa yang akan terjadi? Tentu kesetimbangannya akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Yang ini berarti. Kalau begitu, ini akan gesernya ke produk. Apa dampaknya anak-anakku? Tentu ketika kesetimbangannya bergeser ke produk, maka jumlah NO2 ini akan bertambah. Kemudian, apalagi yang bertambah? Karena di produk ini ada 2 zatnya ya, maka jumlah O2 juga akan ikut bertambah. Nah, demikian anak-anakku contoh untuk tekanan pengaruh tekanan dan volume pada pergeseran kesetimbangan. Nah, mari kita berlatih soal-soal tentang pergeseran kesetimbangan. Kalian bisa mengerjakan 2 soal ini di buku kimia kalian masing-masing dan kirimkan hasilnya atau jawabannya melalui Google Classroom kita. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.